masih ada itu kemurahan, dan pakai kemurahan itu dengan baik, dengan beribadah kepada Tuhan. Saya usia 61 tahun tapi saya masih tetap semangat di dalam Tuhan. Saya bangun dari jam 2 pagi tadi sampai hari ini. Saudara yang kekasih, kita harus punya tujuan. Kita punya tujuan, kita punya fokus. Kalau kita hidup jadi orang Kristen tidak punya tujuan, kita enggak akan pernah punya fokus. Secara khusus tujuan saya adalah surga. Kalau Tuhan bawa saya harus bersama dengan Bapakku di surga. Itu tujuan hidup saya. Sehingga saya tidak perlu terkontaminasi dengan kondisi dunia yang ada ini. Itu lewat. Saya fokus supaya kalau saya dibawa Tuhan, saya tutup mata. Saya bisa berjumpa dan melihat Tuhan Yesus. Itu tujuan hidup saya. Nah, saudara, kita semua harus punya tujuan seperti ini. Nah, kalau kita merasa mau masuk surga, kita harus tetap bersuka cita. Karena tidak ada orang pergi berjalan menuju ke surga dengan mukanya bersungut-sungut. Tidak ada. Orang yang berjalan menuju ke surga itu penuh dengan sukacita Tuhan. Selalu sukacita, selalu bersemangat dalam segala situasi apapun yang kita hadapi. Tetap semangat di dalam Tuhan. Saudara, kadangkala fisik saya sebagai usia sudah lansia 61 tahun. Kadang saya ada biasa ini dan itu, tapi tetap semangat di dalam Tuhan. Semangat, saudara. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema kita adalah doa, karena tema untuk bulan ini secara khusus adalah doa. Itu sebabnya saudara yang kekasih, mari buka dalam Injil Lukas pasal 18. Injil Lukas pasal 18, kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayatnya ke-8. Ya, itu Injil Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Dengan kasih Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri dan kita baca firman Tuhan ini. Saya ayat pertama, saudara ayat kedua sampai selesai. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8, perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Lanjut. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Lanjut. Namun karena janda itu menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Lanjut. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Lanjut. Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Puji Tuhan, silahkan duduk. Nah, saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan itu bukan hanya seminggu sekali di gereja, tapi di rumah harus ada. Kita harus tetap connect dengan Tuhan. Harus selalu connect dengan Tuhan supaya kita selalu dikontrol oleh Tuhan. Hidupmu dikontrol Tuhan, keluargamu dikontrol Tuhan, pekerjaanmu, usahamu, bisnismu,
Mata pencaharianmu semua dikontrol oleh Tuhan. Pelayanan kita dikontrol oleh Tuhan. Ekonomi, keuangan, kesehatan kita semuanya Tuhan kontrol. Asal kita selalu connect dengan Tuhan. Itulah gunanya connect dengan Tuhan, saudara. Supaya kita dikontrol oleh Tuhan. Ya, iblis gak suka kalau kita connect dengan Tuhan. Dan iblis selalu punya cara, dan dia juga tidak kekurangan cara untuk mengalihkan kita dari Tuhan, memisahkan kita dari Tuhan, supaya manusia hidup susah, supaya manusia hidup menderita, dan tidak menikmati janji Tuhan, dan tidak menikmati berkat Tuhan. Itu setan punya kerja. Dan kita yang harus tangkap hal ini. Kenapa saya tidak hobi berdoa? Kenapa saya tidak hobi baca firman? Kenapa saya tidak suka dengan pujian penyembahan? Kenapa saya tidak tertarik untuk datang ibadah? Koreksi dan ambil keputusan bahwa itu cara setan untuk memisahkan kita dari Tuhan. Kedua, masih adakah roh Tuhan dalam diri kita? Karena kalau masih ada roh Tuhan dalam diri kita, maka roh Tuhan, roh Allah itu yang akan menjadi mesin penggerak dalam hidup kita untuk selalu tetap bisa mengasihi Tuhan. Bisa mengasihi Tuhan dalam segala situasi apapun juga. Why? Kenapa? Karena Tuhan juga tetap mengasihi kita dalam segala situasi apapun. Tuhan itu tetap mengasihi kita. Kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam ketidakbenaran, Tuhan tetap mengasihi kita. Supaya yang hidup dalam kebenaran tetap dijaga oleh Tuhan. Dan orang yang hidup di luar kebenaran itu, saudara, dirangkul oleh Tuhan untuk datang kepada Dia. Apapun yang terjadi, Dia pernah mati di kayu salib. Dan oleh darahnya yang tercurah di kayu salib, Dia sudah membeli manusia lunas. Menjadi milik kepunyaannya, menjadi umat ketebusannya. Nah itu sebabnya, saudara yang kekasih, kita harus tetap connect dengan Tuhan. Saya bahas ayat satunya. Dikatakan di situ Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan. Garis bawahi kata menegaskan. Bahwa mereka harus, garis bawahi kata harus, selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah ini, kenapa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu? Musuh ada di muka belakang kanan kiri. Yang selalu siap menerkam kita kapan saja, waktu apa saja bila ada kesempatan. Kita selalu harus berdoa dengan tidak jemu-jemu, karena kita selalu menjadi target-targetnya setan alias iblis. Itu sebabnya jangan jauh dari Tuhan. Karena jauh dari Tuhan mempersulit Tuhan menolong kita. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, mempermudah Tuhan menolong kita. Apapun situasi yang kau hadapi, mempermudah Tuhan menolong kita. Pilih yang mana, keputusan ada di tangan kita, saudara yang kekasih. Nah itu sebabnya mari connect dengan Tuhan. Seperti saya katakan, untuk masuk surga itu punya fasilitas. Fasilitas surga. Jangan bilang saya mau masuk surga tapi kau tidak penuhi fasilitasnya. Ibrani pasal 12 ayat 14, tidak seorang pun melihat Allah jikalau ia tidak hidup di dalam kekudusan. Kesucian, kekudusan itulah fasilitas untuk kita masuk surga. Nah itu sebabnya kita dihimbau untuk selalu ada di dalam Tuhan, ada di dalam kebenaran. Karena kebenaran itu yang akan membimbing kita, menuntun kita, saudara yang kekasih, hidup dalam koridornya Tuhan. Sehingga kita bisa sampai kepada Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan pada waktu kita dipanggil Tuhan. Itu. Jadi jangan main-main, saudara. Penting sekali. Nah hidup ini terlalu singkat. Hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan sakit hati. Untuk diisi dengan kecewa. Untuk diisi dengan putus asa. Untuk diisi dengan kebencian-kebencian. Hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan dendam. Dendam kesumat, amarah dan ini dan itu. Jangan. Kita nggak bisa bawa oleh-oleh ini untuk sampai ke surga. Nggak bisa. Itu sebabnya, saudara, saya kasih tahu bahwa hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan hal-hal yang seperti itu.
Sadari bahwa itu hanyalah sampah, saudara yang kekasih. Dan mari kita tetap hidup di dalam Tuhan untuk mempertahankan iman kita. Mempertahankan iman kita. Terus membangun iman kita. Menjadi kuat di dalam Tuhan, menjadi teguh di dalam Tuhan dengan cara memperbesar volume hubungan kita dengan Tuhan. Ini penting, saudara. Jangan remehkan barang-barang itu. Jangan bilang, oh itu kecil, tidak ada apa-apa. Itu biasa. Oh itu kecil, itu kecil. Jangan remehkan hal-hal yang kau anggap kecil. Jangan remehkan. Karena hal yang kita anggap kecil itu pembunuh kelas kakap. Saya ulangi, apa yang kita anggap kecil itu pembunuh kelas kakap. Saudara bisa lihat virus Omikron enggak? Virus itu. COVID, bisa lihat enggak? Kamu bisa lihat enggak itu virusnya COVID itu dengan mata telanjang? Kan tidak bisa. Tidak bisa tepat. Kecuali kita lihat di bawah mikroskop, baru kita lihat, oh Tuhan, rupanya virus ini dia pemodel seperti ini, baru kita bisa lihat. Tapi barang kecil itu dia kasih tunjuk powernya, jutaan orang mati di dunia. Barang kecil itu yang kita pandang enteng. Dia kasih tunjuk dia punya power dan dia bunuh jutaan orang mati di dunia. Jadi jangan sepelekan hal-hal yang kecil. Jangan bilang, oh itu kecil, biasa. Biasa, oh jangan. Coba buka Kidung Agung pasal 2. Mari kita lihat. Jangan bicara, tahu saya kasih bukti. Kidung Agung pasalnya yang kedua. Ya, kita baca ayatnya yang ke-15 kalau enggak salah tepat. 15. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Nah, tangkaplah bagi kami rubah-rubah kecil itu. Kecil. Rubah itu kecil, imut, sangat menggemaskan. Kalau saya nonton di Animals Planet itu, saya lihat imutnya rasanya mau dicium-cium, kecil, mantap. Tapi jangan salah, si imut-imut bisa bikin masalah. Si imut-imut bisa bikin masalah dengan merusak kebun anggur kami yang sedang berbunga. Saudara yang kekasih, ya, orang lagi hidup senang bahagia dia bisa masuk jadi perusak. Usaha lagi maju-majunya, bisnis lagi maju-majunya, dia bisa masuk jadi perusak. Dia bisa masuk jadi perusak di mana saja. Sampai di dalam gereja pun bisa, di kantor, di mana saja. Barang kecil ini yang imut-imut cantik ini, dia bisa jadi perusak dan merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Jadi jangan remehkan, jangan bilang, saya sudah katakan beberapa minggu yang lalu bahwa ibadah itu rangkaian dari tubuh Kristus. Kepala, leher, dada, perut, kaki. Puji-pujian, ya, doa, firman Tuhan, kolekte, habis kolekte, ya, doa penutup, lapis doa berkat. Itu rangkaian tubuh Kristus. Jangan bilang, tunggu nanti tinggal dada baru kita orang datang. Cacat enggak? Cacat? Baru kalau begitu bagaimana? Jadi mari belajar. Jangan remehkan yang kecil-kecil itu. Pengkhotbah pasal 9 ayat 18, di sebelahnya saja, dekat saja. Pengkhotbah pasal 9 ayat 18.
Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang. Tapi satu orang keliru dapat merusak banyak hal yang baik. Tidak butuh 5 orang untuk merusak banyak hal yang baik. Dia tidak butuh 5, dia tidak butuh 10 orang. Dia hanya butuh 1 orang saja. Dia bisa merusak banyak hal yang baik. Ini saudara yang kekasih. Kau boleh punya alat perang canggih. Kau boleh punya alat perang yang hebat, saudara yang kekasih. Kau boleh punya perlengkapan perang yang luar biasa. Tapi kalau ada pengkhianat satu di dalam, pasti negara itu habis. Satu saja pengkhianat. Amerika kau bisa nyungsep, kau bisa moloh. Tidak butuh 2, tidak butuh 3. Dalam rumah tangga, ya saudara, suami istri anak-anak, 001 saja bisa merusak. 1 saja. Makanya dia bilang hikmat lebih baik daripada alat perang. Tetapi 1 orang keliru dapat merusak banyak hal yang baik. Paham ya anak-anak? Jadi hati-hati. Untuk merusak Bapak Kevin di kantor itu tidak butuh 3 orang, 1 orang saja. 1 orang saja Bapak Kevin bisa nyungsep, bisa dibikin nyungsep, bisa dibikin susah. Untuk merusak Pak Ruben itu tidak butuh 5, 1 saja. Bisa masalah. Dan perusak ini selalu punya cara. Sang perusak itu selalu punya cara, selalu punya akal, selalu punya ide untuk melakukan kerusakan dan kehancuran dan membawa masalah dalam hidup kita. Pahami itu dengan baik. Nah itu sebabnya saudara, jangan remehkan hal yang kecil-kecil. Tidak apa-apa 1 orang itu saya tidak apa-apa. Yo tunggu sekarang belum besok pasti. Ya. Coba 1 Korintus 5. 1 Korintus pasal 5. Ayatnya yang ke-7. Coba kita lihat 1 Korintus 5. Ayatnya yang ke-7 bilang apa di situ saudara yang kekasih? Ayat yang ke-7. Buanglah ragi yang lama itu supaya menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi sebab anak Paskah. Salah. Ayat 6. Ayatnya yang ke-6, Kemegahanmu tidak baik. Tidakkah kamu tahu bahwa sedikit ragi menghamirkan seluruh adonan? Sedikit. Tadi kecil, tadi 1. Sekarang dia bilang sedikit ragi menghamirkan seluruh adonan. Jadi hati-hati dalam hidup ini. Ya saudara, nah itu sebabnya jangan remehkan, saya sakit hati, jangan pandang enteng, buang cepat. Saya benci loh sama orang itu, buang cepat. Saya enggak suka dengan orang, buang cepat. Buang itu cepat keluar dari kopu hati. Jangan kau jadikan kau punya hati itu freezer untuk menyimpan barang-barang itu. Sebab itu sampah yang menghalangi kita nanti masuk surga. Jadi saudara hati-hati. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaannya, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Terpancar kehidupan kalau dijaga. Kalau hati tidak dijaga terpancar kematian. Itu sebabnya hati itu harus dijaga. Bodoh amat orang mau cerita kita persetan dan kok tidak ada yang rugi. Prinsipnya harus begitu saudara yang kekasih. Jadi hidup itu terlalu singkat untuk diisi dengan hal-hal yang tidak berguna saudara yang kekasih. Banyak kali orang beriman di luar kelihatannya beriman, wow hebat mantap, tapi di dalam rapuh. Paham ya?
Di dalam kelihatannya kita hebat, tapi di dalam kita rapuh, saudara yang kekasih. Itu sebabnya perlu mempertahankan iman dengan memperbesar selalu volume hubungan kita dengan Tuhan. Iman kita mantap, kita mendatangi Tuhan dengan iman. Datangi Tuhan dengan iman, mujizat nyata. Itu yang benar. Nah itu sebabnya nanti saya akan kasih tunjuk 3 doa yang luar biasa. Saudara yang kasih. Kelemahan kita manusia itu bukan terdapat di sini, terdapat di daging. Kelemahan manusia yang selalu menghalangi manusia untuk datang kepada Tuhan itu ada di daging. Itu sebabnya roh kita yang harus kuat. Nah bagaimana cara roh kita itu bisa menjadi kuat? Bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Sebab kalau kau tidak membangun hubungan dengan Tuhan dan imanmu lemah, maka kita akan terus berada di dalam kekalahan. Hidup dari kekalahan kepada kekalahan. Hidup dari kekalahan kepada kekalahan. Itu yang terjadi dalam hidup kita. Kalau iman kurang mantap, pret. Saudara yang kekasih. Saudara mau simpan sakit hati, kecewa. Sakit hati, kecewa, emosi, putus asa, dendam yang ada di dalam hati kita. Nah itu makanan setan untuk lebih memperbesar dosa-dosa dalam hidup kita. Itu umpan setan. Itu makanan setan untuk lebih memperbesar dosa dalam hidup kita. Dan kita enggak sadar bahwa dosa menghalangi berkat Tuhan, menghalangi segala-galanya. Jadi kita mari berhikmat. Jangan kita rajin ke gereja, tapi kita enggak mampu menghadapi masalah. Ini persoalan saudara yang kekasih. Kita harus sadar bukan masalahnya yang menjadi persoalan. Bukan masalahnya yang menjadi persoalan. Masalahnya ialah apakah kita berdoa atau tidak. Karena doa melahirkan kuasa, melahirkan mujizat. Seperti tadi lagu. Doa bisa membuat yang tidak ada menjadi ada. Doa menarik hadirat Allah turun atas kita. Dan hadirat Allah menyelesaikan persoalan kita, masalah kita, penyakit kita, dan lainnya. Saudara, kemarin saya pergi pemakaman teman saya. Saudara tahu, 4 hari yang lalu dia ada duduk di meja makan, masih makan, ngobrol. Balik kiri, tidak lama balik kiri lihat begini, Pak Ciko sudah di dalam tanah. Coba, di meja makan tadi, balik begini, kasihan dong, dia ada di dalam tanah, tutup dengan tanah, tutup dengan keranjang bunga. Nah itu saudara yang kekasih. Jadi mari kita belajar, saudara, mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan dengan hati. Mari kita belajar menyembah Tuhan itu dengan hati. Dan bukan dengan sikap. Setan waktu orang yang kerasukan setan itu waktu dia lihat Yesus begini, wow Yesus ada datang. Aduh dia datang langsung dia sujud menyembah. Dia sujud menyembah. Setan menyembah Yesus, tapi jangan salah dia menyembah dengan sikap. Setan menyembah Yesus tapi dia hanya menyembah Tuhan Yesus dengan sikap, tapi bukan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Amin. Dan itu banyak di gereja-gereja. Betul enggak? Baru betul enggak? Bagaimana betul? Harus bedakan setan menyembah Tuhan dengan sikap, kita menyembah Tuhan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Waktu Israel jatuh di dalam dosa, saudara yang kekasih, buka Keluaran pasal 32 kalau tidak salah. Waktu Israel jatuh dalam dosa, karena saudara tahu, dia membuat patung lembu emas.
Saya mau bawa saudara melihat doa. Dia membuat lembu emas dan orang Israel sujud menyembah kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Kepada patung itu loh. Patung emas, lembu emas. Itu lagi maklum. Nah, waktu dia jatuh di dalam dosa itu, apakah Tuhan tidak murka? Oh, murka sekali. Kemurkaan Tuhan itu memuncak sampai dia berkata, aku akan bikin habis seluruh bangsa Israel ini. Saya akan bikin habis. Kecuali kaum Musa, satu-satunya. Dia akan bikin habis. Sulitkah bagi Allah untuk menghabiskan bangsa Israel? Oh, tidak sulit. Tiup begini saja lewat. Habis. Itu murkanya Tuhan. Tapi kita lihat di sini, pasal 32, coba lihat. Ayatnya yang ke-9. Kita lihat sampai dengan ayat yang berikut. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka. Dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Perhatikan ayat 11-nya, perhatikan ini. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya. Dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari Kanaan, dari Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat. Nah, lihat. Waktu Tuhan murka, waktu Tuhan itu marah dan ingin menghabiskan Israel, maka Musa menjadi perantara. Dia datang berdoa, melunakkan hati Allah. Doa itu melunakkan hati Allah. Mari kita ucap bersama-sama 3, 2, 1. Doa itu melunakkan hati Allah. Jadi berdoalah. Belajar melunakkan hati Tuhan setiap hari. Amin. Betul ya Pak ya? Lunakkan hati Tuhan Allah kita setiap hari. Saudara lihat hasil daripada itu. Karena Musa berdoa dan dia katakan, sekarang ayat 11, lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya. Waktu Musa naik berdoa mewakili Israel dan mencoba untuk melunakkan hati Allah supaya Tuhan berbelas kasihan terhadap Israel. Lihat ayat 14-nya. Apa yang terjadi di situ? Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangnya atas umatnya. Luar biasa. Doa melunakkan hati Allah. Yang kedua, doa bisa membuat Tuhan menyesal atas apa yang dia rancang untuk engkau dan saya. Saudara, itu sebabnya doa itu penting. Kalau kita berdoa, lunakkan hati Tuhan. Dan Tuhan pasti menyesal. Datanglah dengan penuh kerendahan hati. Datang dengan penuh kerendahan hati. Saudara yang kekasih, Tuhan akan berkat dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangnya, saudara yang kekasih. Pada waktu itu, saudara, orang Israel terus dia dalam dosa itu. Dan Tuhan dan Musa mengasihi bangsa itu, saudara yang kekasih. Musa mengasihi bangsa itu. Coba kita lihat yang kedua. Dalam ayatnya yang ke-30 sampai yang ke-32. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar. Tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata,
bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi perhatikan, tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab kehidupan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, doa kita harus selalu berkaitan dengan keselamatan jiwa-jiwa. Doa kita harus selalu berkaitan dengan penuaian jiwa-jiwa. Kalau Musa tidak membela bangsa itu, habislah bangsa itu. Tapi Musa mewakili Israel menghadap Tuhan. Mintakan belas kasihan Tuhan. Melunakkan hati Allah. Dan yang kedua, Tuhan menyesal. Sekarang dia mewakili bangsa Israel itu, saudara. Dia mewakili bangsa Israel itu membuat pendamaian. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu. Dia berdoa, dia mohon kepada Tuhan, meminta pendamaian. Dia adakan pendamaian bangsa Israel itu dengan dosa, dengan Tuhan, saudara. Jadi pendamaian itu penting, itu yang kedua. Doa mengadakan pendamaian antara kita dengan Tuhan. Sebelum kita berdoa, berdamai dulu dengan Tuhan. Bapa, ampuni dosaku, kesalahanku, pelanggaran-pelanggaranku Bapa. Ampuni aku, kuduskan, sucikan aku, bersihkan aku dalam darah-Mu Bapa, dalam seluruh kebenaran-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Injil Yohanes 17 ayat 17. Minta pendamaian dulu. Sesudah pendamaian terjadi, sodorkan permintaanmu. Itu yang betul. Bagaimana? Ya. Alan, bagaimana? Wah, saya lihat ini kok otak ada di tempat lain. Jadi sebelum Anda berdoa, terlebih dahulu buat pendamaian dulu. Kenapa? Karena dosa itu membuat Tuhan tidak mendengar doa kita. Ratapan pasal 3. Coba buka Ratapan pasal 3. Saya mau kasih tunjuk buat semua orang. Mari kita lihat dalam kitab Ratapan pasalnya yang ketiga. Apa kata firman Tuhan di situ, saudara yang kekasih? Ratapan pasal 3 ayat 44. Engkau menyelubungi dirimu dengan awan, sehingga doa tak dapat menembus. Engkau menyelubungi dirimu dengan awan, sehingga doa tak dapat menembus. Jadi buat pendamaian dulu ya, Bapak Ibu, nona-nona, cewek-cewek, cowok. Mari kita buat pendamaian dulu dengan Tuhan sebelum melanjutkan doa itu. Kenapa? Supaya pengampunan turun, doa kita menembus tahta Allah. Doa kita bisa menembus tahta Allah. Jangan habis bikin dosa datang berdoa. Tuhan bilang, wah tunggu dulu. Jadi sebelum kita masuk dalam doa, minta pendamaian. Minta penyucian dari Tuhan. Karena dikatakan, Tuhan bisa menyelubungi dirinya dengan awan sehingga doa tak dapat menembus. Hati-hati. Jadi yang kedua, doa itu membuat pendamaian antara kita dengan Tuhan. Sehingga doa kita dijawab. Nah Musa, saudara yang kekasih, menempatkan kepentingan Israel di atas kepentingannya dia. Itu sebabnya dia berdoa untuk orang Israel dan dia katakan di sini, tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang kau tulis.
Dia menempatkan kepentingan Israel di atas kepentingannya, saudara yang kekasih. Nah, itu sebabnya saudara. Mari saudara yang kekasih, kita berdoa seperti Musa. Pertama, lunakkan, lembutkan hati Tuhan. Yang kedua, Tuhan pasti menyesal. Yang kedua, buat pendamaian dulu dengan Tuhan sebelum kita masuk dalam doa selanjutnya. Kita lihat yang ketiga, power, kekuatan, kuasa dari doa. Yesaya 38. Coba lihat dalam kitab Yesaya pasal 38. Kita lihat Yesaya pasal 38 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Manalah ini? Oh ya. Yesaya pasal 38 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Betul. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir tewas alias mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan-pesan terakhirmu kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka, perhatikan, berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakan kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kulihat, telah kudengar doamu, dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Saudara lihat, keputusan dokter bisa dibatalkan. Dokter boleh vonis, aduh maaf, kemampuan kami cuma sampai di sini. Selebihnya kami tidak tahu. Jadi ya bab keluarga ya siap-siap saja. Dokter bisa vonis seperti itu. Oh ini enggak bisa, ini enggak mungkin. Oh itu tidak bisa. Itu mustahil. Manusia bisa ucapkan itu. Tapi kan Tuhan bisa mengubah segala-galanya. Saudara lihat. Tuhan sudah putuskan Hizkia pasti mati. Beginilah firman Tuhan, sampaikan pesan terakhirmu kepada keluargamu. Sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Mati. Ya, mati. Tidak akan sembuh. Itu sudah keputusan Tuhan. Keputusan Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat. Presiden punya keputusan, bagaimana bisa diganggu? Kan tidak. Apalagi Tuhan. Tuhan sudah putuskan bahwa kau pasti mati, tidak akan sembuh. Tapi waktu Yesaya datang seperti itu, ayat 2 berkata, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Hizkia tidak bilang apa boleh buat. Iya, kalau saya harus mati, apa boleh buat, biar sudah Tuhan bawa saya. Ya, semua ada dalam tangan Tuhan, semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Ya, saya hanya bisa menerima saja. Hizkia tidak bicara seperti itu. Hizkia tidak menangis seperti itu, bicara seperti itu. Tapi Hizkia berdoa kepada Tuhan dan keputusan Tuhan bisa dibatalkan dengan doa yang dinaikkan oleh Hizkia. Doa bisa membatalkan keputusan Tuhan.
Bisa. Dokter bilang ini pasti mati, Tuhan bilang tidak. Kau mau apa? Ini mana napas kau yang pegang? Oh ini pasti bangkrut, kalau Tuhan bilang tidak, kau mau apa? Tidak bisa. Doa bisa membatalkan keputusan Tuhan. Yang ketiga, pahamnya? Yang pertama, melunakkan hati Tuhan dan Tuhan menyesal. Yang kedua, buatlah pendamaian melalui doa antara kita dengan Tuhan. Minta pendamaian baru berdoa, sebab dosa menghalangi berkat Tuhan. Yang ketiga, doa bisa membatalkan keputusan. Bahkan Tuhan punya keputusan. Siapa yang bisa membatalkan? Tapi melalui doa Hizkia, luar biasa. Itu sebabnya dia berkata, langsung turun ayat 5. Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia begini firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu, bukan telah kulihat air liurmu karena tidur. Tapi Tuhan berkata, telah kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Hizkia membatalkan keputusan Tuhan. Dan 3 berkat menjadi bagiannya. Pertama, dia sembuh. Kedua, Hizkia tidak jadi mati. Yang ketiga, umurnya diperpanjang 15 tahun. Itu power daripada doa. Nah, kalau doa menghasilkan mujizat-mujizat seperti ini, maka itu membakar kita untuk berdoa. Saya kasih tahu buat saudara, kenapa Tuhan membangkitkan Lazarus? Kenapa Tuhan bangkitkan Lazarus yang sudah berbau busuk dalam kubur? Kenapa Tuhan bisa membelah laut Kulsum dan orang Israel bisa jalan melalui jalan itu? Kenapa? Kenapa bisa orang buta melihat dan lain-lainnya? Kenapa? Supaya saudara dan saya punya alasan untuk mempercayai Tuhan Yesus Kristus. Setuju? Oh, enggak setuju, enggak apa-apa. Ya? Setuju. Semua itu terjadi supaya saudara dan saya, kita semua ini punya alasan untuk mempercayai Tuhan. Saudara, untuk mempercayai Tuhan. Lazarus bangkit, subah ulat bisa. Laut Kulsum kok bisa terbelah. Wah, hebat kali Tuhan gua ini. Gue percaya tuh. Supaya kita punya alasan untuk percaya, saudara yang kekasih. Doa yang kita naikkan harus menyentuh tahta Allah. Supaya menembus tahta Allah, doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Itu sebabnya sebelum kita berdoa, bikin pendamaian dulu dengan Tuhan. Datang dulu, Tuhan, kalau ada hal-hal, dosa, kesalahan, pelanggaranku yang bisa menghalangi doaku dijawab oleh-Mu Tuhan. Aku datang minta ampun. Ampuni aku Tuhan, kuduskan, sucikan aku dalam darah-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sesudah kita menerima penyucian, baru kita naikkan doa kita. Maka doa kita akan naik dan menyentuh tahta Allah. Waktu doa menyentuh tahta Allah, mujizat pasti nyata. Pasti nyata. Saudara yang kasih, itu sebabnya mari kita tetap setia di dalam Tuhan. Ingatlah bahwa kuasa doa yang pertama itu melunakkan hati Allah dan membuat Allah menyesal dari murkanya. Yang kedua, doa membuat pendamaian antara kita dengan Tuhan. Dan yang ketiga, doa membatalkan keputusan Tuhan yang sudah diputuskan kepada Hizkia. Tapi bisa, bukan hanya dibatalkan, tapi ada 3 berkat di dalamnya. Dia sembuh dari sakitnya, tidak jadi mati. Dan yang ketiga, umurnya diperpanjang 15 tahun. Itulah power, kuasa, kekuatan dari doa. Amin. Tuhan berkati.
Mari.